Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3, yaitu supervisi dengan pendekatan coaching. Kali ini saya bersama dengan Bu Zulfa, guru kelas 4. Kita akan melaksanakan kegiatan pra-supervisi. Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sangat baik Pak. Alhamdulillah ya. Nah, pagi hari ini kita bertemu dengan agenda pra-supervisi. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi dan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Adapun tujuan supervisi yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas dan mengapa kita melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya memberikan pengalaman yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran yang akan saya supervisi nanti, apa tujuan yang akan dicapai pada proses pembelajaran yang akan dilakukan? Baik Pak, berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya tuangkan dalam RPP, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa dapat memahami isi teks yang dibaca, dan yang kedua adalah mencari informasi dan merepresentasikannya. Kalau bahasa Indonesia. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Zulfa laksanakan ya? Iya betul Pak. Nah, tentunya Ibu telah melakukan persiapan sebelum proses pembelajaran. Boleh Ibu menyampaikan persiapan apa saja yang telah dilakukan? Ya, jadi persiapan yang sudah saya lakukan untuk mulai dari penyusunan RPP, membuat bahan ajar, media, maupun asesmen diagnostik untuk pemetaan kebutuhan belajar siswa. Dari RPP yang saya susun, saya menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bu Zulfa telah menyiapkan pembelajaran dengan sedemikian rupa dan juga terlihat sangat baik sekali. Nah, saya lanjutkan ya Bu, terkait dengan tujuan dilaksanakan supervisi akademik untuk pengembangan diri Ibu. Menurut Bu Zulfa, kira-kira aspek apa yang ingin Ibu tingkatkan dan kembangkan lagi? Kalau saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran di kelas agar berpusat pada siswa, dan tentunya pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa khususnya di kelas 4. Karena saya meyakini bahwa setiap anak itu berbeda. Nah, berarti Bu Zulfa ini pada intinya ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas. Nah, jadi bisa Ibu jelaskan lebih spesifik lagi bagian mana yang ingin diobservasi terkait kompetensi yang ingin dikembangkan ini? Saya ingin diobservasi bagaimana kemampuan saya dalam menerapkan pembelajaran student center melalui model discovery learning, dan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai karakter yang dimiliki mereka melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Pada saat supervisi nanti saya akan melakukan observasi terkait dua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Zulfa inginkan? Indikatornya saya bisa menerapkan model pembelajaran discovery learning sesuai singkat, secara runtut dan jelas, dan tentunya siswa menjadi aktif dan dapat belajar dengan nyaman sesuai kebutuhan belajar mereka masing-masing. Oke, Bu Zulfa sudah menyampaikan area pengembangan yang diinginkan dan menyebutkan indikator pencapaiannya. Kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi pembelajaran di kelas Bu Zulfa? Saya siap besok pagi Pak. Oke, baik, besok pagi saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Bu Zulfa lakukan di kelas. Kemudian
Kemudian setelah kegiatan observasi di kelas selesai, kita akan melakukan diskusi kembali terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan. Begitu ya? Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, sekarang saya akan mencatat percakapan praobservasi yang telah kita lakukan tadi terkait dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang dipersiapkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan pelajaran jam yang keempat, ya, kita bikin dulu ya. Ya, semangat. Oke, kita tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3 gini ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Semangat. Yeay. Oke ya. Pada pelajaran kali ini matanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, Bu Zulfa akan sedikit mengulang pada pelajaran minggu yang lalu, ya. Kemarin masih ingat mencari informasi pada bacaan, mencari apa? Informasi pada teks bacaan, ya. Nah, hari ini kita juga akan membahas lebih lanjut tentang apa? Mencari informasi pada teks bacaan, ya. Coba masih ingat ya ada pelajaran minggu lalu yang kemarin tentang kelas kata. Nah, coba Mas Aska, nah, sebutkan 3 kata kerja. 3 kata kerja. Apa? Memasak, ya. 3 ya, yang 2 lagi. Memasak. Apa? Belajar, ya. Terus selanjutnya apa? Memasak, kata kerja. Belajar. Terus yang satunya apa? Ada yang bisa membantu Mas Aska? Apa? Mencuci apa? Mencuci piring? Mencuci. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ayo Mbak Rita. Apa selain kata menyapu? Mengepel, dan lain sebagainya, ya. Itu namanya apa? Kata kerja. Oke. Next pelajaran maksudnya coba anak-anak LKS-nya di bawah bahasa Indonesia. LKS-nya sudah di bawah. Nah, kalau kemarin kita mencari informasi di LKS yang kalian punya, hari ini kita akan mencari informasi bacaan dari buku bacaan yang ada di kelas kita. Nah, bukunya berbeda deh. Kalau kemarin kita mencari informasi dari satu kelas sama, hari ini kita akan mencari informasi dari berbagai buku yang berbeda, ya. Nah, nanti tugasnya kalian yang pertama, Mas Dika. Nah, tugasnya kalian akan dibagikan
Bu Zulfa di papan tulis ya, dan dituliskan di kertas kosong ini ya. Judulnya buku mana coba? Judulnya buku yang ada di yang ada di misalkan sumber diisi apa? Sumber diisi apa? Berarti ini buku yang kalian baca. Berarti ini apa? Buku bacaan cerita yang ini kisah petualang ya. Terus nama penulis dicari di dalam buku. Siapa penulis buku tersebut? Oke, siap dimulai? Oke, Bu Zulfa kasih waktu untuk membaca. 15 menit cukup? Baca dulu ya. Buku yang sebenarnya berarti buku bacaan bukunya ya. Menjadi minuman segar setelah menuang 1 gelas jus untuk dan yang
ke desa Kudati, semua Kudati mengalami diare air. 4. Order berbaik hati membantu mencegah diare. Terima kasih. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Tinta. Saya akan membacakan hasil jurnal membaca. Saya kelas 4. Judul buku Kebun Tomat Asti. Sumber buku cerita. Nama penulis Didit Setya Nugroho. Inti cerita 1. Setiap pulang sekolah, Asti selalu membuat jus tomat segar. 2. Ia mulai menanam tomat di sudut rumah. Ia membutuhkan pupuk kandang dan sedikit sepak untuk kebun tomatnya nanti. Terima kasih. Ini kita sudah belajar apa tadi? Mencari informasi pada tes bacaan. Anak-anak sudah mengerjakan semuanya? Paham? Oke ya. Kalau gitu coba Mbak Inta tadi membaca buku apa tentang apa? Kebun tomat Asti. Kebun tomat Asti. Kamu Mas Alfi membaca tentang apa? Wabah diare di desa Kudati. Wabah diare di desa Kudati. Oke ya. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang bahasa Indonesia di materi yang berbeda. Oke ya. Sebelum Bu Zulfa tutup pelajaran bahasa Indonesia, ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Sudah? Sudah ya. Oke, kita akhiri bacaan bahasa Indonesia ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kali ini saya akan memulai percakapan pasca observasi. Nah, masih bersama dengan Bu Zulfa yang kemarin sudah diobservasi. Ya, selamat siang Bu Zulfa. Selamat siang Pak Andre. Oke, kemarin saya sudah melakukan supervisi pembelajaran di kelas Bu Zulfa. Pada kegiatan pasca supervisi ini kita akan melakukan refleksi dan kalibrasi terkait pembelajaran yang sudah Bu Zulfa lakukan. Menurut Bu Zulfa, bagaimana Bu Zulfa menilai sendiri performa dalam proses pembelajaran? Menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan sintak metode structure learning. Namun saya merasa masih banyak kekurangan. Nah, apa yang membuat Bu Zulfa menilai demikian kalau masih ada kekurangan? Ada beberapa sintak yang saya rasa belum maksimal sehingga tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai dengan baik. Kira-kira sintaks mana yang Ibu rasa itu belum maksimal? Menurut saya sintak keempat yaitu untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, bisa Ibu jelaskan mengapa sintaks itu terasa belum optimal? Seluruh siswa tidak berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sehingga tujuan pembelajaran untuk pengembangan keterampilan komunikasi siswa masih belum tercapai. Ada lagi yang ingin Bu Zulfa sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Nah, baik, terima kasih atas hasil refleksi yang telah Bu Zulfa sampaikan. Mohon izin untuk menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan. Boleh ya? Oke, berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, sintaks-sintaks pada pembelajaran discovery learning sudah Bu Zulfa laksanakan dengan runut dan jelas. Namun, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, terkait dengan gaya belajarnya. Bagaimana pendapat Bu Zulfa terkait hal ini? Betul sekali Pak, terkait pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar, saya merasa beberapa siswa melakukan proses pembelajaran masih kurang sesuai dengan gaya belajarnya. Oke.
dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bu Zulfa lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Itu Pak, untuk saya melihat beberapa siswa kurang nyaman dalam mencari sumber belajar dan sumber tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi anak-anak mungkin saya lebih mengembangkan lagi memenuhi karakter siswanya. Oke, kemudian dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bu Zulfa lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan mendalami model discovery learning lagi dan mencari inspirasi praktek yang baik terkait penerapan model discovery learning misalnya di PMM atau YouTube untuk pemetaan kebutuhan belajar siswa yang akan melibatkan guru mapel sehingga hasil pemetaan benar-benar sesuai. Kira-kira ada yang lain? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru penggerak yang ada di sekolah ini untuk berbagai praktek proses belajar. Bagus sekali rencana tindak lanjut yang disampaikan tadi. Kira-kira kapan semua itu akan Ibu mulai lakukan? Secepatnya Pak. Setelah ini saya akan membuka inspirasi praktek baik di PMM atau YouTube, dan selanjutnya saya akan menghubungi wali kelas dan guru mapel dan guru BK untuk berdiskusi terkait gaya belajar siswa. Oke, dari hasil pengamatan tadi sudah saya catatkan ke form supervisi akademik, dan ke depan mungkin 2 atau 3 minggu lagi kita akan melihat perkembangan dari model penerapan discovery learning dan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Zulfa lakukan. Harapan saya proses pembelajaran yang Ibu lakukan bisa lebih baik lagi, dan saya yakin pembelajaran yang berpusat pada siswa dan tentunya mengakomodir kebutuhan belajar siswa bisa Ibu wujudkan. Sebelum kita akhiri, bisa Ibu sampaikan apa yang Bu Zulfa dapatkan dari proses observasi ini? Saya merasa senang karena dapat berdiskusi tentang kompetensi mengajar saya dan tentunya proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki lagi. Saya juga bisa menentukan langkah apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kompetensi mengajar dan proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya rasa cukup ya Bu Zulfa. Terima kasih atas waktunya, dan kita lihat hasilnya 2-3 minggu ke depan. Oke, terima kasih Pak atas diskusinya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.